Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulur sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Singgu di channel YouTube Tonatan TV. Kali ini kita akan mengupas tentang Jawa, Jawi, dan Kejawen. Karena tiga istilah ini pun sebetulnya adalah memakai makna tersendiri. Kita juga harus tahu bahwasanya apa itu Jawa. Jawa dalam penyebutan itu bisa bermakna apa dan bagaimana, Jawi itu bermakna apa dan bagaimana, dan Kejawen itu apa. Namun sebelumnya, sedulur sekalian, saya mohon dukungan panjenengan terhadap channel YouTube Tonatan TV ini dengan senantiasa bagi yang baru menemukan tekan tombol subscribe, dan juga yang sudah subscribe jangan lupa tekan like dan kasih komentar. Sedulurku sekalian, Jawa dalam istilah bisa berarti keberadaan sebuah pulau yang ada di lokasi di negara Indonesia ini. Jadi Jawa itu bisa disebut sebagai kata tempat ketika dikatakan Jawa. Nah, di Jawa ini adalah wong Jawa itu adalah orang-orang yang bersuku bangsa Jawa bertempat di Pulau Jawa. Ini wong Jawa. Kalau di tempat di pulau, di luar pulau pun, kalau dia kelahiran Jawa maka disebut wong Jawa. Jadi karena kelahirannya berada di Pulau Jawa maka disebut Jawa, wong Jawa. Jawa itu bisa juga bermakna tempat. Jawa keberadaan sebuah pulau di Jawa. Nah, tapi di Pulau Jawa ini ada berbagai macam kebudayaan, ada berbagai macam tradisi, dan ada berbagai macam bentuk-bentuk keyakinan. Yang kita kupas saat ini adalah perihal apa itu yang ada di Jawa, yakni kepercayaan atau kebudayaan atau hayat yang bagaimana. Nanti akan kita temukan tentang istilah Jawi dan Kejawen. Sedulurku yang berbahagia, di Jawa memang banyak yang bilang tentang Jawa itu memiliki sebuah agama, memiliki sebuah ini. Namun orang-orang yang menganut sebuah cara kepercayaan Jawa pada waktu itu, dengan munculnya undang-undang bahwa agama itu yang diakui negara 5, maka banyak mereka yang berbondong-bondong untuk mengikuti 5 agama ini. Sebelumnya ini minum ya, 5 agama ini. Jadi ada yang masuk agama Islam, ada yang masuk agama Buddha, ada yang masuk agama-agama yang disahkan oleh negara. Di tempat saya dahulu, di Ponorogo, di Soko, itu juga ada gurun atau penganut yang menganut tentang ajaran-ajaran warah-warah Jawa. Ada yang namanya Mbah Simbuk ya. Saya juga belum tahu orangnya, tapi saya ada referensi namanya Mbah Simbuk. Itu muridnya saja itu sampai Tulungagung, Trenggalek, Pagerwes, sampai Kebon Pulung sana. Jadi deretan ini adalah mengajarkan bagaimana toto susilo, trapsilo, dan ilmu-ilmu yang mengolah batin dan kerohaniannya. Para siswanya ini besar sekali. Di sana, di seberang Kulon Sampung sana,
juga ada dahulu yang menjadi gurun, ini dari Wonogiri, ini juga mengajarkan ilmu-ilmu tata ibadah, tata keyakinan, ngabekti Gusti Allah, itu bagaimana caranya. Itu juga ada di sana. Di Soko yang ujung timur ada, di Ponorogo yang ujung barat juga ada. Ini hanya di satu kabupaten Jawa, di kabupaten di Ponorogo saja, belum yang lainnya. Nah, lantas karena negara kita itu berketuhanan yang maha kuasa, berketuhanan yang maha esa, negara ini, maka mereka yang pernah belajar ilmu-ilmu demikian itu disebut ilmu penghayat atau kepercayaan. Kenapa? Karena tidak memiliki kitab suci, tidak memiliki hari besar, dan sebagainya lah. Karena agama kita memiliki, ada yang memiliki kitab suci, ada yang harus memiliki hari besar agamanya, harus memiliki banyak sekali ya. Dan ini ilmu-ilmu olah batin, olah rasa dari Jawa ini tidak ada yang demikian. Maka inilah, namun ini memiliki identitas-identitas, seolah-olah ada identitas-identitas dalam tanda petik loh ya, tentang hal Jawi ini, maksud saya hal penghayatan Jawa ini. Kenapa disebut penghayatan? Karena ilmu ini tumbuh dari menghayati kehidupan. Menghayati kehidupan. Jadi karena menghayati perjalanan kehidupan, baik itu zahir maupun batin, secara akal, secara rohani, maka disebut penghayat. Ini yang terjadi. Sedulurku sekalian, di hal ini, maka orang-orang Jawa yang ada di Jawa mempelajari ilmu-ilmu tentang kepenghayatan kehidupan, menghayati olah batin, olah rasa ini tadi, maka disebut ilmu kejawen atau ajaran kejawen. Sakjane apa ya ngono, ya mbuh ditotate. Jadi karena kejawen, apa yang kejawen itu adalah ajaran wewarah olah rasa, olah batin dari Jawa, maka disebut kejawen. Nah, kalau di luar sana, lah iki wong ngendi? Wong Jawa. Kejawen itulah yang akhirnya disebut ajaran wewarah. Ini disebut ajaran wewarah kejawen. Pengikutnya banyak, dan pengikutnya akhirnya disebut dengan nama Wong Jawa atau Jawi. Demikian itu yang saya ketahui. Jadi Wong Jawa itu orang yang bertempat tinggal di Pulau Jawa. Sedangkan Wong Jawa secara ilmu, ya juga orang yang mendapat ilmu wewarah, olah batin, olah rasa dari Jawa. Orang yang belajar demikian, dan ilmu olah batin, kasantikan, ilmu olah rasa, ilmu apa, yang berasal dari Jawa, yang berisi tentang wewarah kehidupan, kepenghayatan hidup, maka disebut kejawen. Pengikutnya adalah tiang Jawi utawi Wong Jawa. Karena munculnya di Jawa, maka berkembangnya di Jawa, pengikutnya juga kebanyakan mayoritas orang Jawa atau Wong Jawi, Wong Jawa tiang Jawi. Maka inilah tadi yang disebut apa itu Jawa, apa itu Jawi, dan apa itu
kejawen. Kejawen adalah ilmu penghayatan hidup. Ilmu penghayatan hidup meliputi cara manembah kepada Gusti Pangeran. Ilmu penghayatan hidup yang meliputi cara trapsilo menyambung kehidupan sosial, berhubungan sosial, pendidikan, olah rasa, dan juga olah batin yang ada di Jawa, maka disebut dengan kejawen. Ini tadi. Ada kurang lebihnya, saya mohon komentar dari panjenengan semua sehingga kita bisa berdiskusi secara bersama. Syukur-syukur nanti bisa silaturahmi dengan dari darat. Sedulurku yang berbahagia, demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan. Ada kekurangan dan ada yang lebih. Tentunya yang lebih itu koyak-koyak mungkin, dan kekurangan senantiasa saya mohon bimbingan, mohon penjelasan bagi panjenengan yang mampu menjelaskan lebih jelas, dan berikanlah komentar di dalam kolom komentar. Akhirnya semoga ini semua bermanfaat bagi kita sekalian. Sedulurku, training satu ungkapan ono rino ono opo ono awan ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras, berkah dalam Gusti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.